Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang saya tidak memiliki suatu topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu gambaran terhadap diri kamu. Apakah gambaran tersebut bersifat positif atau memang gambaran tersebut bersifat negatif. Begitu juga terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Gambaran seperti apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu dan terhadap diri dia. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat, wak geng. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif terhadap diri kamu, atau memang gambaran yang bersifat negatif terhadap diri kamu? Begitu juga terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita langsung terhadap kartu pertama, wak geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan terhadap diri kamu, muncul kartu yang saya pegang ini, wak geng. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, wak geng, izinkan saya untuk menarik posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual kamu. Dimana ketika diri saya
menarik dari posisi energi kamu, saya pun ingin memberikan diri kamu suatu pertanyaan. Di mana pertanyaan saya ini saya kaitkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi. Pertanyaan pertama, apakah untuk saat ini ada sesuatu hal yang sedang kamu prioritaskan? Sekali lagi saya mengatakan, apakah untuk saat ini ada sesuatu hal yang sedang kamu utamakan? Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini diri kamu menunggu sesuatu hal dari pihak lain? Kenapa saya mengatakan terhadap kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu? Karena memang dua pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Di mana untuk saat ini diri kamu bisa saja saya kategorikan memprioritaskan sesuatu hal, di mana ketika diri kamu memprioritaskan sesuatu hal tersebut berkaitan terhadap kestabilan kamu. Itu berkaitan terhadap kestabilan kamu, berupa materi, pekerjaan, atau penjualan aset. Ini dia, Wak Geng, The Emperor. Berusaha untuk memprioritaskan, berusaha untuk mengutamakan, karena memang hal tersebut bagi diri kamu sangat penting. Begitu sangat-sangat penting. Tetapi ketika diri kamu memprioritaskan hal tersebut, kamu pun harus bisa berpikiran secara cerdas. Kamu pun harus bisa bermain secara licik. Harus bisa bermain secara licik. Kamu jangan memberikan suatu perasaan yang lemah terhadap prioritas yang sedang kamu utamakan. Karena ketika diri kamu memberikan suatu celah terhadap hal yang sedang kamu utamakan untuk saat ini, itu tidak memberikan diri kamu suatu ekspektasi yang kamu inginkan. Bermain secara cerdas, bermain secara licik agar hal tersebut dapat kamu terima. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, untuk saat ini, saya mencoba untuk melihat bagaimana kondisi dia. Bisa saja saya kategorikan seseorang yang penuh dengan tangisan. Seseorang yang penuh dengan tangisan. Karena tangisan yang dia berikan terhadap diri kamu, suatu penyesalan yang begitu sangat bodoh. Penyesalan yang dia berikan terhadap diri dia, itu merupakan penyesalan yang begitu sangat bodoh yang timbul di dalam pikiran dia. Kenapa saya mengatakan hal tersebut, Wak Geng? Karena untuk saat ini perasaan dia masih menyimpan sejuta kenangan terhadap diri kamu. Dia menyesal, dia menangisi keadaannya.
Di saat diri dia menangisi keadaan dia tidak mampu untuk kembali terhadap diri kamu. Di saat perasaannya masih menyimpan sejuta kenangan terhadap diri kamu, dia tidak mampu untuk memberikan kenangan tersebut menjadi kenyataan. Ada seseorang yang menghentikan langkah kakinya untuk kembali terhadap diri kamu, Wak Geng. Kemunculan kartu pertama, baik dari posisi energi kamu, saya mengingatkan bermain secara licik terhadap hal yang kamu prioritaskan untuk saat ini. Kemunculan kartu pertama, saya arahkan terhadap diri dia sedang menangisi terhadap kondisi perasaan yang masih menyimpan sejuta kenangan terhadap diri kamu. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini. Di mana kemunculan kartu kedua, Wak Geng, berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi saya fokus dengan kemunculan kartu kedua ini. Kartu kedua ini, seseorang yang saya lihat apakah diri kamu untuk saat ini atau memang diri dia untuk saat ini. Ada situasi yang membuat perasaan begitu sangat sensitif. Ada situasi yang membuat perasaan seseorang seakan-akan sudah mati rasa. Ada suatu keadaan yang mengharuskan seseorang menerima suatu pertengkaran. Saya tidak tahu di sini posisinya apakah diri kamu atau memang manusia yang pernah kamu fokuskan. Setidaknya yang saya rasakan untuk saat ini penuh dengan kesensitifan dari situasi pertengkaran, dari situasi kemanipulatifan, dari situasi hal sesuatu yang bersifat kasat mata, Wak Geng. Kedua kartu yang saya pegang ini apabila saya kaitkan, saya lebih dominan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Bukan lebih dominan terhadap diri kamu. Inilah faktor utama saya kenapa saya lebih dominan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Unsur air dan unsur api tidak sinkron. Benar-benar tidak sinkron, Wak Geng. Perasaan masih menyimpan, tetapi perasaan tersebut membuat pemikiran dia dan perasaan dia saling bertentangan. Apa yang harus dia pilih? Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress. The Empress, The Emperor. Raja di atas raja, ibu di atas ibu, ayah di atas ayah. Wow. Manusia yang pernah kamu fokuskan dan diri kamu. Sepertinya ada sesuatu hal yang sedang kamu perdebatkan terhadap manusia ini. Ada sesuatu hal yang saya rasakan untuk saat ini sedang kamu perdebatkan
Ini dia Wak geng. The Emperor dengan The Empress saling bertentangan, saling bertengkar, saling menyerang, saling memberikan perlawanan, yang dimana menimbulkan kesensitifan dan perasaan yang begitu sangat emosi. Karena The Emperor ini penuh dengan kelicikan, karena The Emperor ini penuh dengan sifat-sifat yang begitu sangat arogan. The Emperor dengan The Empress. Ketika The Emperor memberikan diri kamu suatu perlakuan yang tidak menyenangkan, seakan-akan ada sesuatu hal yang tersembunyi di dalam diri kamu ingin kamu luapkan terhadap manusia tersebut. Ini dia. Atau bisa saja untuk saat ini diri kamu berpikiran ingin menyerang diri dia atau ingin memberikan perlawanan, Wak geng. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu ini. Wow. Muncul kartu ini. Kemunculan kartu yang barusan saya buka, saya gambarkan terhadap manusia yang penuh karakter keras kepala, sombong, tinggi hati, arogan, segala macam lah Wak geng. Sifat inilah yang dimiliki oleh manusia ini. The Emperor yang memiliki sifat ini. Ketika diri dia memperlakukan diri kamu, kamu menjadi sensitif, sudah bersifat bodoh amat, dan perasaan kamu sudah mati rasa terhadap manusia tersebut. Terlalu banyak kisah-kisah kepedihan yang kamu terima dari manusia yang begitu licik ini. Kalau saya menutup kartu ini, The Lovers. Hubungan yang dahulu bahagia, untuk saat ini hubungan tersebut tidak lagi kamu rasakan. Hubungan yang pernah kamu jalankan begitu sangat harmonis, untuk saat ini diri kamu tidak menerimanya. Yang kamu terima untuk saat ini, kamu butuh yang namanya ketenangan, agar pemikiran kamu itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Kalau saya mengangkat The Lovers, The Emperor di samping The Lovers, manusia yang pernah kamu fokuskan itu sudah melakukan suatu kesalahan yang akan mengarahkan terhadap diri dia berada di dalam posisi kebodohan. Dia mengabaikan diri kamu demi orang ketiganya. Dimana ketika diri dia mengabaikan diri kamu, justru diri kamu dalam waktu dekat ini, Wak geng, akan mendapatkan suatu kestabilan. Ini dia. Dia salah mengabaikan diri kamu. Dia bodoh telah mengabaikan diri kamu, Wak geng. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu The Temperance. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Temperance. Di mana kemunculan kata The Temperance ini, Wak geng, apabila diri saya fokus kembali terhadap posisi energi kamu, dalam waktu dekat ini ada suatu keseimbangan hidup yang akan kamu dapatkan.
Ada suatu keseimbangan hidup yang akan kamu dapatkan di sini, Wak Geng. Jadi kamu jangan perlu khawatir. Angel masih memberikan diri kamu suatu keseimbangan. Jangan bimbang dan jangan ragu, selalu optimis. Ini dia, Wak Geng. Kalau saya fokus terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan di masa lalu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, The Emperor sedang membutuhkan suatu bantuan dari Angel. The Emperor sedang mengharapkan sesuatu hal bisa memberikan diri dia suatu kestabilan. Page of Wands. Seseorang yang bergerak tetapi dari unsur keterpaksaan. Apakah diri kamu untuk saat ini, Wak Geng? Bergerak karena memang diri kamu terpaksa melakukannya. Saya hanya menyarankan terhadap diri kamu, kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, lakukan terhadap perencanaan kamu, karena diri kamu akan mendapatkannya. Page of Wands. Bergerak. Bergerak saja, Wak Geng. Muncul kartu The Star. Kartu The Star. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan kata The Star. Ketika diri kamu memulai suatu pergerakan terhadap kehidupan kamu, pergerakan kamu itu akan seimbang dan akan menerima suatu kesempurnaan. Akan mendapatkan suatu kesempurnaan, Wak Geng. Jadi, kamu harus memiliki suatu keyakinan dan kepercayaan terhadap apa yang ingin kamu lakukan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Seseorang telah mengabaikan diri kamu, di mana ketika diri dia mengabaikan diri kamu, itu merupakan suatu kebodohan yang begitu sangat nyata sedang dia jalankan. Itu dia, Wak Geng. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.